Teman-teman, beredar berita ada sekitar 60.000 calon mahasiswa yang gagal kuliah. Ini bukan angka yang kecil ya. Ini adalah jumlah mahasiswa yang informasinya lolos perguruan tinggi negeri tapi memilih tidak lanjut kuliah. Apakah benar ini isu yang beredar? Di saat jutaan pelajar lainnya berjuang mati-matian, mereka sudah sampai di depan pintu, malah justru berbalik arah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Di tahun 2026, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang disebut SNBP kembali digelar. Ribuan siswa banyak yang dinyatakan lolos ke kampus impian mereka. Namun, di balik kabar bahagia itu, ada muncul fakta yang mencengangkan. Apa itu? Diduga ada sekitar 60.000 calon mahasiswa itu tidak melakukan daftar ulang alias mundur. Artinya ada puluhan ribu kursi kosong di perguruan tinggi negeri. Fenomena ini bukan sekedar angka ya, tapi sebenarnya ini adalah sinyal bahwa ada masalah yang sangat besar dalam sistem pendidikan kita. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, kenapa kesempatan emas itu disia-siakan ya? Jawabannya mungkin tidak sederhana, mereka tidak mau, tentu tidak. Tentu banyak alasan, tapi salah satu yang terkuat adalah alasan faktor ekonomi. Biaya kuliah yang terus naik membuat banyak keluarga tidak sanggup untuk membiayai. Bahkan ada yang sudah lolos tapi sadar mereka tidak akan mampu bertahan sampai dengan lulus. Mereka memilih yang pertama mungkin kerja sambilan, atau mungkin berhutang sana sini, atau mungkin memilih berhenti sebelum memulai. Dan banyak di antara mereka banyak yang memilih mundur sebelum memulai. Teman-teman, masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada yang menduga mungkin gara-gara anggaran pendidikan kita itu yang dipangkas besar-besaran. Yang sebelumnya dari 22,5 triliun itu dikurangin menjadi 14,3 triliun. Akhirnya subsidi UKT itu dipotong hingga 50%. Beasiswa KIPK juga dikurangin. Apa dampaknya? Akhirnya kampus kekurangan dana dan solusi tercepat yang diambil adalah menaikkan biaya kuliah atau UKT, uang kuliah tunggal. Akhirnya mahasiswa yang menjadi korban, yang kaya tetap bisa kuliah, tapi yang miskin harus berpikir berulang kali. Inilah titik di mana pendidikan mulai berubah dari hak kemudian menjadi beban yang harus ditanggung. Teman-teman, hari ini kampus tidak lagi sepenuhnya menjadi tempat untuk mencetak ilmu. Dalam banyak kasus, kampus dipaksa menjadi mesin keuangan yang mandiri. Misalkan biaya operasional dibebankan oleh kampus kepada mahasiswa. UKT kemudian menjadi sumber utama pemasukan. Akibatnya apa? Akibatnya pendidikan berubah menjadi komoditas. Siapa yang mampu bayar, dia yang belajar. Yang tidak mampu bayar, maka tersingkir. Ironi bukan? Bukankah pendidikan seharusnya bukan barang dagangan ya? Ia adalah fondasi masa depan bangsa. Apalagi kita bercita-cita ingin menuju Indonesia emas. Dari sudut pandang Islam, pendidikan bukan sekedar kebutuhan tambahan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar seluruh rakyat. Negara wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas secara gratis untuk seluruh warga, dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Tidak boleh ada anak-anak yang berhenti mengenyam pendidikan, mengenyam belajar hanya karena tidak punya uang. Karena ilmu adalah kunci peradaban, bukan alat bisnis. Teman-teman, 60.000 kursi kosong ini adalah alarm keras bagi negeri ini. Jika ingin maju, peradaban ingin cemerlang, pendidikan tidak boleh mahal, maka mimpi generasi muda akan terus berguguran. Menurut kalian gimana teman-teman opininya? Tulis ya di komentar. Gas!